على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat, karunia, limpahan kenikmatan yang Allah Tabaraka wa taala selalu berikan kepada kita, yang dengannya kita dapat terus beristiqamah untuk menuntut ilmu, bermudzakarah, bermunasahah, yang dengannya kita berharap dan meminta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan hal-hal tersebut sebagai penguat, pengokoh keimanan kita, menjadi pengangkat derajat, penghapus dosa, dan pelipat gandaan pahala kita dari Allah Tabaraka wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Di pembahasan yang lalu kita sudah masuk ke bab tentang mengingat kematian, di mana muqaddimah dari bab ini sudah kita bahas, dan insya Allah yang akan menjadi pembahasan kita adalah poin pertama di halaman 142 dengan judul motivasi mengingat kematian. Kita masih berada dalam sebuah tema yang besar tentang tamasya hati. Di antara pembahasan tamasya hati itu ada pembahasan pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian. Dan pembahasan kita sudah mulai mengerucut tentang kematian dengan bab yang khusus, dengan judul yang tadi kita bacakan, yaitu bab mengingat mati. Baik, insya Allah tabaraka wa ta'ala di pertemuan kali ini kita meminta kesediaan kepada Ibu Tika mungkin untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Apakah bisa Ibu Tika membacakan? Na'am, Ustaz, insyaallah. Baik, nah, silakan Ibu. Jazakillah khair. Na'am, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat mati, bagian yang pertama, motivasi mengingat kematian. Orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia serta sibuk dengan tipu muslihatnya dan mencintai kesenangannya, pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Tatkala diingatkan pada kematian, ia akan benci dan lari darinya. Orang-orang itulah yang disinyalir Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 8. Manusia ada yang tenggelam dalam keduniaan serta ada pula yang mulai bertaubat dan mengetahui anugerah. Orang yang tenggelam dalam kesenangan duniawi tidak akan mengingat kematian. Kalaupun mengingatnya, hal itu hanya untuk meratapi dunianya dan sibuk mencela kematian. Jenis mengingat kematian yang seperti ini hanya akan semakin menjauhkannya dari Allah. Sementara orang yang bertaubat, ia akan memperbanyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya dengan melakukan taubat yang sempurna. Ia membenci kematian
karena ia takut jika kematian mendatanginya sebelum taubatnya sempurna dan sebelum memperbaiki bekal. Jenis membenci kematian seperti ini diperbolehkan. Analoginya, ia seperti orang yang menunda persuaan dengan sang kekasih sampai benar-benar siap bersua dengannya. Tanda-tanda orang yang bertaubat ialah selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada kesibukan lain baginya selain hal itu. Kalau tidak demikian, niscaya ia akan mengikuti orang yang tenggelam dalam keduniaan. Adapun orang yang mengetahui anugerah, ia akan selalu ingat kematian. Sebab itulah saat perjumpaan dengan sang kekasih, orang seperti ini biasanya menganggap lambat datangnya kematian. Ia menyukai datangnya kematian agar bisa lepas dari negeri orang-orang yang berbuat maksiat dan beralih ke sisi Rabb semesta alam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru dzikra hasimil lazati." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus berbagai kelezatan. Maksudnya, halangilah kelezatan-kelezatan dunia dengan mengingat kematian, hingga kecenderungan kalian kepada kelezatan-kelezatan tersebut hilang. Lantas kalian menghadap Allah Azza wa Jalla. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang. Lalu seorang dari Ansor berkata, siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling siap untuk menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Allah menjadikan kematian sebagai musibah yang paling berat. Allah Azza wa Jalla telah menamainya musibah dalam firman-Nya, fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kalian ditimpa musibah bahaya, itu kematian. Al-Maidah ayat 106. Hal itu karena kematian merupakan pergantian dari satu keadaan ke keadaan yang lain dan peralihan dari satu negeri ke negeri yang lain. Kematian ialah musibah yang paling besar. Namun demikian, ada musibah yang lebih besar lagi, yaitu melalaikan kematian. Berpaling dari mengingatnya, jarang sekali memikirkannya, dan meninggalkan amal. Mereka sepakat kematian itu sendiri adalah pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan pemikiran bagi orang yang mau berpikir. Penulis Mukhtasarut Tazkirah berkata, ketahuilah wahai saudara, hati yang keras bisa menjadi lunak dan lembut dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Karena beberapa hal, di antaranya ziarah kubur, mendatangi majelis orang-orang soleh, mendengarkan cerita orang-orang ahli ibadah, dan orang-orang zuhud yang telah lampau, serta mengingat kematian yang merupakan pemutus kenikmatan. Pemisah beberapa golongan setelah kehidupan mereka sejahtera, dan anak-anak laki-laki dan perempuan menjadi yatim setelah mereka merasa mulia dengan orang tua mereka. Ia menambahkan,
Di antara faedah mengingat kematian juga adalah menjadikan manusia menghindari perbuatan maksiat serta tidak merasa bahagia terhadap dunia dan merasa ringan dengan cobaan-cobaan yang ada di dalamnya. Renungkanlah, wahai saudaraku, orang yang telah divonis hukuman mati, lalu diseret untuk dieksekusi, ia tidak memiliki motivasi untuk melakukan maksiat. Ia sama sekali tidak akan memperhatikan perhiasan dunia dan kesenangan-kesenangannya. Baginya, setiap musibah ialah remeh. Hal ini berbeda dengan orang yang panjang angan-angan, bahkan kondisinya bertentangan dengan hal itu. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati ialah menyaksikan orang-orang yang sedang sekarat. Karena melihat kondisi sekarat, pencabutan nyawa dan rasa sakit mereka saat keluarnya nyawa merupakan pelajaran yang amat besar. Manusia dalam waktu dekat pasti akan mengalami hal serupa. Barang siapa tidak merasa mendapat pelajaran dari orang-orang mati, nasihat tidak akan berguna lagi baginya. Al-Hasan berkata, kematian bisa mengekspos kejelekan-kejelekan dunia. Ia tidak meninggalkan rasa gembira bagi orang yang memiliki hati. Seorang hamba tidak akan memfokuskan hatinya untuk mengingat kematian, kecuali ketika dunia tampak remeh di depan kelopak mata dan apa yang berada di dalamnya tampak hina baginya. Pada suatu hari Ibnu Muti memandangi rumahnya dan ia terpesona dengan keelokannya. Lalu ia menangis dan berkata, demi Allah, andai saja bukan karena kematian, niscaya aku akan bahagia karenamu. Andai saja bukan karena kesempitan kubur yang akan kita tuju, niscaya mata-mata kita akan tenang dengan dunia. Umar bin Abdul Aziz bertutur, tidakkah kalian tahu, setiap hari kalian mengurus jenazah yang pergi atau berangkat untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, kalian meletakkannya di sebuah lubang di dalam tanah. Ia pun ditutup dengan tanah, meninggalkan orang-orang tercinta dan memutuskan sebab-sebab. Baik. Nah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Pembahasan pertama adalah tentang motivasi mengingat kematian. Dalam bab ini, al-muallif akan membawakan kepada kita pembahasan tentang bagaimana kita dapat memotivasi diri kita untuk mengingat kematian. Dan ini memang perintah dari Nabi SAW dalam hadis yang akan kita baca nanti. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus berbagai kelezatan. Apa itu? Yaitu kematian. Ketika kematian itu datang kepada salah seorang dari kita, maka darinya akan terputus berbagai kelezatan kenikmatan duniawi. Baik, beliau berkata, orang yang tenggelam dalam kehidupan dunia, serta sibuk dengan tipu muslihat dunia, mencintai kesenangannya, kesenangan yang ada di dunia, ya, melekat sekali hatinya dengan urusan duniawi. Pasti hatinya akan lalai dari mengingat kematian. Jadi ketika hati itu sudah dipenuhi dengan dzikrul maut, mengingat kematian, ya, maka di situ tidak akan mendominasi kecintaan kepada dunia. Begitu juga sebaliknya, ketika hati itu dipenuhi dengan kecintaan dan kesenangan duniawi, sibuk dan tertipu dengan muslihat dunia, maka di waktu yang sama
sudah dipastikan hati tersebut akan lalai dari mengingat kematian. Tatkala diingatkan pada kematian, ia akan benci dan lari darinya. Tidak suka kajian, tidak suka dinasehati, tidak suka diingatkan akan kematian, tidak suka diingatkan untuk diajak bertaubat, beristighfar, diingatkan tentang kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak suka, dia benci, dia lari, dia menjauh. Orang-orang itulah yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8, "Qul," katakanlah, "Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itulah yang akan menemui kalian. Ya, tidak bisa kita mau lari kemana. Sekokoh apapun benteng, ya, yang kita berlindung di dalamnya, tidak dapat menghalangi kita dari kematian. Ya, setinggi apapun tempat berada kita, ya, atau di dalam tanah, ya, manapun kita membuat benteng, maka kematian itu kalau dia sudah waktunya datang, dia akan datang. Begitu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tafirrun. Ya, mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Di dunia ini tidak ada tempat kalian bersembunyi dari kematian. Mau lari kemana? Tidak ada tempat untuk kalian lari. Setelah kalian ditemui oleh kematian, ya, kemudian Allah mengatakan, "Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang maha tahu. Ya, kau akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Kenapa Allah memberitahu? Karena Allah Zat yang maha mengetahui. Ya, apapun yang terlintas, terbenak di dalam hati kita, Allah maha tahu. Apapun yang kemudian menjadi niat dan tujuan kita dalam melaksanakan suatu hal, dalam melaksanakan suatu taqarrub, taat kepada Allah, Allah maha tahu. Kita nggak bisa bersilat lidah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdakan ketika menceritakan akan orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Mereka adalah orang-orang yang ketika kita lihat amalannya, amalan zahirnya adalah kesolihan. Amalan yang ya bukan main-main. Ya, pertama adalah orang yang berjihad, kemudian yang kedua adalah seorang yang alim, seorang ahli ilmu, kemudian dia juga adalah seorang qari, orang yang baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Semuanya ketika ditanya oleh Allah, apa yang telah kalian lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian di dunia? Sepakat mengatakan dan menyebutkan kebaikan yang mereka lakukan di dunia itu karena untuk mengharapkan ridha Allah. Allah katakan singkat, kadzabta, ya, kamu dusta, kamu bohong. Ya, terkadang apa yang diucapkan di lisan, ya, kita mungkin bisa menipu orang lain. Kita ucapkan sesuatu di lisan kita, sedangkan apa yang ada di hati kita sebaliknya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melakukan itu. Allah Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Jadi kita ini akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui. Gitu ya. Mau lari kemana? Kematian pasti akan datang dan kalian akan dikembalikan. Sebagaimana kalian itu telah diciptakan, seperti itu pula kalian akan dibangkitkan. Kemudian beliau katakan, manusia ada yang tenggelam dalam dunia serta ada pula yang mulai bertaubat dan mengetahui anugerah. Itu beriring waktu. Kapannya, waktunya hanya Allah yang tahu. Ya, tinggal bagaimana kita mau mengejar hidayah itu. Makanya seorang muslim itu dia tidak bisa lepas dari hidayah. Dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk agar langkahnya itu tidak salah. Agar dia ketika menapakkan kakinya di suatu jalan, dia tidak tersesat di jalan itu. Dia terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing, diarahkan, dituntun ke jalan yang lurus. Ya. Ada sebagian manusia yang sudah mulai sadar gitu ya. Ada juga yang tenggelam dalam keduniaannya.
dia tenggelam dalam kecintaan dan urusan duniawi. Ada yang mulai bertaubat dan mulai sadar bahwa dia harus sudah mulai merubah pola hidupnya. Dia harus mulai merubah pola pikirnya. Dia harus mulai fokus dengan perkara-perkara agama yang dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang tenggelam dalam kesenangan duniawi tidak akan mengingat kematian karena itu tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Cinta dunia dan mengingat kematian tidak mungkin berkumpul dalam satu hati. Kalaupun dia mengingatnya, hal itu hanya untuk meratapi dunianya. Hanya untuk meratapi dunianya. Ya, kalaupun dia ingat kematian, dia hanya menyayangkan, ya. Kenapa dia dunianya hanya memiliki sekian dan sekian dari harta saja, gitu ya? Kenapa dia nggak lebih menjadi lebih kaya? Kenapa dia nggak lebih hebat dibandingkan hari di mana dia mengingat kematian itu? Gitu. Dan sibuk mencela kematian. Dia kalau sekalinya ingat kematian, dia cela kematian. Kenapa ada kematian? Kenapa nggak abadi saja kita di dunia ini? Gitu ya. Jenis mengingat kematian yang seperti ini hanya akan semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala karena cara mengingatnya yang salah. Sementara orang yang bertaubat, dia mulai sadar akan pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat dan istighfar, kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka ia akan mulai memperbanyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah di dalam hatinya dengan melakukan taubat yang sempurna. Maka di sini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang namanya hidayah itu harus dikejar, ya. Ibadah juga harus dipaksakan, ya. Kalau kita mengikuti mood, kalau kita mengikuti kemauan hati dan yang lain sebagainya, sesungguhnya bisikan setan itu luar biasa dahsyat, gitu ya. Dan setan yang kemudian datang kepada kita itu, ya, dia selevel dengan keilmuan yang kita miliki, gitu ya. Sehingga beda antara jin-jin setan yang mengganggu orang awam dengan orang ahli ilmu, gitu ya, orang yang belajar. Sehingga apa yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus didalami. Apa yang menjadikan kita itu mengingat kematian itu harus kita pelajari. Sehingga kita akan bertaubat. Kita akan memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian akan bangkit rasa takut kepada Allah dalam hati. Ya. Kemudian dikatakan, ya, dia akan bangkit rasa takutnya kepada Allah dalam hatinya dengan melakukan taubat yang sempurna. Dia mau taubatnya sempurna. Dia mau semua apa yang dia lakukan dari kesalahan itu terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya katakan di sini ia membenci kematian. Kenapa? Karena ia takut jika kematian mendatanginya sebelum taubatnya sempurna dan sebelum memperbaiki bekal. Dia tahu perjalanan di akhirat itu adalah perjalanan yang panjang. Ya, seorang manusia ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kehidupan di padang mahsyar adalah kehidupan yang sangat panjang dan tidak ada yang tahu kapan pastinya itu akan selesai. Gitu ya. Dia tahu perjalanan itu begitu panjangnya sehingga dia, ya, ingin menyiapkan perbekalan yang cukup, gitu ya. Dia ingin menyiapkan perbekalan yang cukup. Dia ingin menyempurnakan taubatnya, ya, sehingga dia, ya, benci akan kematian. Ini dari satu sudut sisi, ya. Ya. Sehingga kalau jenisnya membenci kematian seperti ini, beliau katakan ini diperbolehkan. Analoginya adalah seperti orang yang menunda persuaan dengan sang kekasih sampai benar-benar siap bersua dengannya. Tapi ala kulli hal, orang ketika dia ingin kesempurnaan dalam bertaubat sehingga dia membenci kematian, dia tetap tidak bisa mengatur kematian itu sendiri. Kapan dia datang, dia akan datang. Kapan Allah Azza wa Jalla tetapkan kematian, dia akan mati walaupun dia katakan dia belum siap. Tanda-tanda orang yang bertaubat ialah selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Ya, dia tidak menunggu, oh nanti saja, ya, tahun depan saya akan mulai untuk mempersiapkan kematian. Kemudian atau dia katakan bulan depan nanti saya akan mempersiapkan kematian. Atau minggu depan, atau nanti, atau besok, ya.
Tapi dia katakan sekarang, mulai sekarang saya akan mempersiapkan kematian saya. Gitu ya. Bagaimana nanti kalau seandainya saya mati? Apa yang harus saya tulis dari wasiat-wasiat? Dia tulis segera, gitu ya. Apa yang harus saya persiapkan? Pahala apa yang akan saya kejar? Investasi akhirat apa yang harus saya tanam sahamnya sejak saya masih hidup di dunia? Karena nanti kalau saya sudah mati, saya tidak bisa menanam saham kebaikan itu. Gitu ya. Dia tahu bahwasanya pintu amal kebaikan dan kesempatan untuk beribadah itu hanya terbatas dia hidup di dunia. Nanti kalau sudah berada di bawah kubur, maka dia tidak akan ada kesempatan lagi untuk menambah amalannya. Dia tidak akan ada kesempatan lagi untuk menambah pahalanya. Ya, jadi dia mempersiapkan itu semua. Ini tanda orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu selalu mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Tidak ada kesibukan lain baginya selain itu. Ya, jadi kalau ditanya aktivitasnya apa, yang mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah. Gitu ya. Sisa hidup ini, ya, apa yang akan ada di hari esok dan hari-hari berikutnya adalah bentuk kita mempersiapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika nanti perjumpaan dengan Allah, Allah ridho dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Gitu ya. Walaupun kita sadar kita punya kesalahan, tapi setidaknya dengan sadarnya kita akan kesalahan-kesalahan yang menumpuk, kita juga tumpuk amal-amal kebaikan sambil memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, melimpahkan rahmatnya kepada kita agar Allah ampuni. Itu saja, gitu ya. Kita ini dengan berbagai background, dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai jenis kehidupan, ya, antara satu dengan yang lain saling berbeda, antara satu manusia dengan manusia yang lain saling berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita akan ditanya apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah, ya, kita kerjakan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Kalau seandainya, ya, itu kita tidak bisa pertanggungjawabkan, ya, maka kehancuran akan menunggu. Tapi kalau seandainya kita sudah persiapkan itu, maka kemenangan lah akan menunggu gitu. Tinggal bagaimana kita mau untuk mempersiapkannya. Mulai kapan? Apakah mulai tahun depan ataukah mulai sekarang, gitu kan? Sehingga tidak ada kesibukan lain baginya selain hal itu. Ya, kalaupun dia punya aktivitas, jadi tinggal dimainkan niatnya saja. Gitu ya. Aktivitas yang tadinya adalah aktivitas yang rutin dia lakukan, tidak ada kaitannya dengan ibadah, tapi karena dia niatkan ibadah, sehingga itu bisa menjadi pahala bagi dia. Gitu ya. Itu perbedaannya antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ya, apapun yang dilakukan oleh orang berilmu, ketika dia gunakan ilmunya, maka itu akan bermanfaat, gitu ya. Kalau tidak demikian, saya akan mengikuti orang yang tenggelam dalam keduniaan. Dan masalah lingkungan, pertemanan, persahabatan, ya, ini sangat menentukan agama seseorang. Makanya katakan, ya, innal mar'a ala dini khalilihi fandur man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu akan tergantung agama temannya. Kalau temannya agamanya 8, dia pun, ya, insya Allah tidak jauh-jauh dari angka 8. Kalau temannya itu memiliki angka keberagamaannya, tauhidnya, imannya itu 3 misalnya, maka dia pun tidak jauh-jauh dari angka 3 itu. Kalau mau tahu seseorang, lihat temannya. Dengan siapa dia berteman. Nah, kalau seandainya seseorang itu tidak disibukkan untuk mengingat kematian, maka dia akan disibukkan secara otomatis untuk mencintai dunia. Sehingga kalau kita mau mulai untuk, ya, memperbaiki diri, mulailah untuk memperbanyak mengingat kematian. Ya. Karena itu secara otomatis kecintaan mendalam kepada dunia itu akan bergeser. Adapun orang yang mengetahui anugerah, ya, hidayah, ia akan selalu ingat kematian. Sebab itulah saat perjumpaannya dengan sang kekasih. Orang seperti ini biasanya menganggap lambat datangnya kematian. Ia menyukai datangnya kematian agar bisa lepas dari negeri orang-orang yang berbuat maksiat dan beralih ke sisi Rabb semesta alam. Orang yang sudah benar-benar paham dan sadar, ya, akan keburukan hakikat dunia. Jadi dia tidak mau lama-lama di dunia. Dia rindu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru," ya, itu dengan fathah tertulis tapi salah, ya, yang benar dengan kasrah. "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus berbagai kelezatan, yaitu kematian. Ini perintah dari Nabi untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Maksudnya, halangilah kelezatan-kelezatan dunia dengan mengingat kematian, hingga kecenderungan kalian kepada kelezatan-kelezatan tersebut hilang. Lantas kalian menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendatangi Rasulullah sebagai orang yang ke-10 dari 10 orang. Lalu seorang dari Ansor berkata, siapa yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan paling siap untuk menghadapinya. Jadi yang cerdas itu yang mempersiapkan, ya, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya, ya, dia hadapi, dia terlebih dahulu mempersiapkan bekalnya, ya. Apa yang akan dihadapi? Kematian. Apa yang pasti akan dia lewati fasenya? Berdiri di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu terjadi, dia persiapkan semuanya dengan baik. Ini kata Nabi, orang yang cerdas. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala menjadikan kematian sebagai musibah yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamainya musibah dalam firman-Nya. Fa'asabatkum musibatul maut. Allah namakan kematian itu dengan musibah dalam surat Al-Maidah ayat 106. Lalu kamu ditimpa musibah kematian. Hal itu karena kematian merupakan pergantian dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan peralihan dari satu negeri ke negeri yang lain. Dipindah, ya, langsung detik itu juga pindah. Kematian, ya, adalah musibah yang paling besar. Namun demikian ada musibah yang lebih besar lagi, yaitu melalaikan kematian. Nah, ini baik, ya, bagus. Seorang itu kalau dia paham bahwasanya kematian itu adalah musibah yang besar, dia harus ingat ada lagi yang lebih besar daripada musibah kematian. Apa itu? Melalaikan kematian. Seakan dia akan hidup lama. Seakan kematian itu enggan menyapanya, gitu ya. Seakan kematian itu nanti masih di usia 7 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang akan menghampiri dia kematian itu. Dia lalai dari kematian. Kalau orang lalai dari kematian, sudah pasti, ya, dia akan cinta kepada dunia. Sudah pasti dia akan nggak ada persiapan sama sekali, ya, nggak ada persiapan, nggak ada bekal. Ya. Musibah yang lebih besar dari kematian itu sendiri adalah melalaikan kematian, berpaling dari mengingat kematian, jarang sekali memikirkan kematian, dan meninggalkan amal. Mereka sepakat kematian itu sendiri adalah pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran, dan pemikiran bagi orang yang mau berpikir. Penulis Mukhtasarat Tadhkirah, Mukhtasarut Tadhkirah berkata, ketahuilah wahai saudara-saudara, hati yang keras bisa menjadi lunak dan lembut dengan kehendak Allah. Karena beberapa hal. Di antaranya adalah ziaratul kubur, ziarah kubur, ya, mendatangi kubur. Dan orang-orang, ya, dikatakan mendatangi majelis orang-orang yang saleh, berada di majelis ilmu, mau offline, mau online, berada di majelis ilmu. Maka itu akan melembutkan hati yang keras. Mendengarkan cerita orang-orang ahli ibadah, bagaimana, ya, kita termotivasi untuk beribadah itu, kita datangi pakarnya. Siapa yang ahli ibadah? Bagaimana dia bisa membagi waktunya? Bagaimana dia bisa menghalangi dirinya dari, ya, lambaian dunia kepadanya. Dunia memanggil-manggil dirinya, tapi dia bisa istiqomah dalam beribadah. Ya, bagaimana ceritanya? Ya, ini diantara hal yang kemudian dapat melembutkan dan melunakkan, ya, hati yang keras. Kemudian juga mendengarkan cerita dari orang-orang yang zuhud, yang telah lampau, ya,
Orang-orang yang zuhud itu sangat penting kita untuk tanyakan bagaimana caranya dia sampai tidak butuh ya dunia secara mendalam, ya. Bagaimana dia menjadikan dirinya sangat cinta kepada akhirat. Ini perlu kita tanyakan. Karena apa yang menjadi ya penghalang dia dari suatu hal itu juga menjadi penghalang kita, gitu ya. Apa yang dia rasakan itu pun akan kita rasakan. Apa yang dihadapi itu pun akan kita hadapi karena sama-sama gitu ya. Sama manusia, ya. Apa yang menjadi dia malas kita akan datang juga waktunya kepada kita gitu ya. Sehingga untuk mempelajari hal yang kemudian sudah terbukti orang itu berhasil melewatinya, dia bisa zuhud dari dunia, dia bisa sekedarnya dalam berdunia, itu harus kita ambil ilmu darinya. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu, gitu ya. Serta yang lebih besar, serta kemudian yang menjadikan hati itu lunak dan lembut. Hati yang keras itu menjadi lunak dan lembut adalah mengingat kematian yang merupakan pemutus kenikmatan, pemisah beberapa golongan setelah kehidupan mereka sejahtera, dan anak laki-laki dan perempuan menjadi yatim setelah mereka merasa mulia dengan orang tua mereka. Anak laki-laki, perempuan bahagia dengan ibu bapaknya, tapi kemudian ada yang memutus hubungan itu semua. Siapa dia? Kematian. Yang tadinya berbangga, ya, menjadi mulia dengan orang tua, kemudian dengan ketidakberadaan mereka, ya, mereka menjadi anak-anak yatim, ya. Pemisah beberapa golongan setelah kehidupan mereka sejahtera, ya. Ketika orang sudah makmur, orang sudah banyak hartanya, ya, seluruh kehidupannya dia serahkan untuk menumpuk harta, dan ketika semua setelah selesai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya dipisahkan dari hartanya. Harta yang selama ini dikumpulkan jatuh ke ahli waris, gitu ya. Itu kalau ahli warisnya dari awal sudah dia setting, dari awal sudah dia arahkan, dia bimbing untuk menjadi orang yang bertakwa, maka hartanya akan menjadi harta yang menjadi amal jariah untuknya. Tapi kalau seandainya dia tidak pernah mendidik anaknya, dia tidak pernah mengarahkan istrinya, dia tidak pernah mengarahkan ya cucunya, ya bagaimana ini akan menjadi aset gitu ya? Bagaimana ini akan menjadi aset? Ya? Ia menambahkan, di antara faedah mengingat kematian juga adalah menjadikan manusia menghindari perbuatan maksiat serta tidak merasa bahagia terhadap dunia, merasa ringan dengan cobaan-cobaan yang ada di dalamnya. Ya. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang telah divonis hukuman mati lalu diseret untuk dieksekusi, dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan maksiat, sudah nggak ada, sudah. Ya, dikabarin nanti malam jam 12 malam kamu akan ya dieksekusi mati, akan dibunuh. Ya, itu ya sudah tidak ada lagi keinginan macam-macam. Ya, tidak ada lagi keinginan untuk ini dan itu. Ya, karena dia tahu dia akan menghadapi kematian, gitu ya. Sehingga ya berbagai cobaan, ujian yang dia lewati di waktu tersebut akan menjadi ringan. Kenapa? Karena yang terberat, ya, karena dia akan fokus dengan yang terberat. Apa itu kematian? Ia menambahkan, di antara faedah mengingat kematian juga adalah menjadikan manusia tadi ya menghindari perbuatan maksiat serta tidak merasa bahagia terhadap dunia dan merasa ringan dengan cobaan-cobaan yang ada di dalamnya. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang telah divonis hukuman mati lalu diseret untuk dieksekusi, ia tidak memiliki motivasi untuk melakukan kemaksiatan. Ia sama sekali tidak akan memperhatikan perhiasan dunia, tidak akan dia perhatikan kesenangan-kesenangan duniawi. Baginya setiap musibah itu remeh. Kenapa? Ya, karena dia sudah akan menghadapi yang paling besar, kematian. Jadi apapun masalah akan remeh. Begitu juga kita, kalau kita kondisikan diri kita nih, ya, untuk mempersiapkan kematian, dan kita yakin kematian itu akan datang kapan saja, ya, berbagai permasalahan, ya, pribadi kah, keluarga kah, permasalahan duniawi itu akan kita anggap remeh. Dalam arti kata, hati kita tidak akan ya terlalu ya jatuh dengan musibah-musibah tersebut, ya. Dia akan anggap remeh, itu mudah, itu insya Allah dia yakin masalahnya akan diselesaikan, masalahnya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini berbeda dengan orang yang panjang angan-angan. Kalau dia panjang angan-angan, dia merasa mengatur dirinya sendiri, ya, akan dia bagaikan, ya, ilah, ya, mengatur sana, mengatur sini, gitu ya. Sehingga ketika dia dapati faktanya tidak sesuai dengan apa yang telah dia setting, dia marah, ya. Ya, kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwasanya musibah itu adalah hal yang remeh, gitu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengingat kematian. Bahkan kondisinya bertentangan dengan hal itu. Baik. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati ialah menyaksikan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Sekarat, ya. Karena melihat kondisi sekarat, kondisi pencabutan nyawa, kondisi, ya, rasa sakit mereka saat keluarnya nyawa merupakan pelajaran yang amat besar. Manusia dalam waktu dekat pasti akan mengalami hal yang serupa. Apa yang dialami oleh orang yang sedang sakaratul maut, itu juga akan kita alami ketika sakaratul maut itu datang. Barang siapa tidak merasa mendapat pelajaran dari orang-orang mati, tidak mendapat pelajaran dari nasihat, ya, dari fakta kematian orang-orang yang dia kenal, nasihat tidak akan berguna lagi baginya, ya, nggak berguna. Bagaimana? Di depan matanya dia lihat orang sakaratul maut, ya, orang yang kemudian nyawanya itu sudah berada di tenggorokannya, ruhnya itu sudah berada di tenggorokannya, ya, katakan yughardir, ya, sampai kemudian, ya, sakaratul maut itu benar-benar di hadapannya, itu tidak menggugah dirinya. Nasihat apa lagi, ya, nasihat apa lagi yang bisa merubahnya kalau seandainya kematian saja tidak bisa merubahnya. Al Hasan berkata, kematian bisa mengekspos kejelekan-kejelekan dunia. Ia tidak meninggalkan rasa gembira bagi orang yang memiliki hati. Seorang hamba tidak akan memfokuskan hatinya untuk mengingat kematian kecuali ketika dunia tampak remeh di depan kelopak mata dan apa yang berada di dalamnya tampak hina baginya. Pada suatu hari Ibnu Muti' memandangi rumahnya dan ia terpesona dengan keelokannya. Lalu ia menangis dan berkata, "Demi Allah, andai saja bukan karena kematian, niscaya aku akan bahagia karenamu." Ada kematian berarti hidup abadi, gitu ya. Dia akan terus memandangi rumahnya yang cantik, gitu ya. Andai saja bukan karena kesempitan kubur yang akan kita tuju, niscaya mata-mata kita akan tenang dengan dunia, ya. Maksudnya dia akan betah, gitu ya. Maksudnya dia akan nyaman hidup di dunia. Tapi kan faktanya tidak, ya. Kematian itu ada, tetap perjalanan ke kubur itu ada, ya. Kesempitan kubur itu ada, ya. Umar bin Abdul Aziz bertutur, tidakkah kalian tahu setiap hari kalian mengurus jenazah yang pergi atau berangkat untuk menghadap Allah Azza wa Jal. Kalian meletakkannya di sebuah lubang di dalam tanah. Ia pun ditutup dengan tanah, meninggalkan orang-orang tercinta dan memutuskan sebab-sebab. Ya, sehingga ini yang menjadi, ya, pembahasan motivasi dalam mengingat kematian. Baik, poin kedua adalah tentang hakikat kematian. Silakan dilanjut, Ibu. Nah, Ustaz. Yang kedua adalah hakikat kematian. Manusia hanya memiliki prasangka-prasangka dusta perihal kematian. Mereka telah melakukan kesalahan di dalamnya. Di antara mereka ada yang memiliki prasangka bahwa kematian tidaklah ada. Begitu pula hari kiamat, hari pembangkitan serta balasan kebaikan dan kejahatan. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa orang yang telah mati tidak mendapat kenikmatan karena pahala dan tidak merasakan sakit karena dosa. Ada pula yang menyangka ruh itu kekal dan tidak musnah karena kematian. Hanya jasadlah yang akan musnah. Ia tidak dibangkitkan ataupun dikumpulkan di padang mahsyar. Prasangka-prasangka tersebut salah dan jauh dari kebenaran. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis menegaskan kematian ialah perubahan keadaan dan sesungguhnya
ruh akan tetap kekal setelah lepas dari jasad. Ada kalanya ia disiksa di neraka atau diberi kenikmatan di surga. Begitu pula kuburan. Ada kalanya ia menjadi taman surga atau lubang neraka. Baik, nah, hakikat kematian. Bagaimana sih hakikat kematian itu? Dikatakan oleh al-muallif, manusia hanya memiliki prasangka-prasangka dusta perihal kematian. Mereka telah melakukan kesalahan di dalamnya dengan prasangka-prasangka dusta. Di antara mereka ada yang memiliki prasangka bahwa kematian itu tidaklah ada. Nah, ini kan orang-orang kufar yang mengatakan dan berprasangka seperti ini. Ya. Begitu pula hari kiamat, dia katakan hari pembangkitan itu semuanya nggak ada. Kiamat nggak ada, hari kebangkitan nggak ada. Balasan atas kebaikan dan kejahatan itu tidak ada. Tidak beriman kepada hari akhir. Di antara mereka ada yang menyangka bahwa orang yang telah mati tidak mendapat kenikmatan karena pahala dan ya kenikmatan karena pahala dan tidak merasakan sakit karena dosa. Ini kan perkataan batil, ya perkataan tidak benar. Ada pula yang menyangka ruh itu kekal dan tidak musnah karena kematian. Hanya jasadlah yang akan musnah. Ia tidak dibangkitkan atau dikumpulkan di padang mahsyar. Ini juga perkataan yang batil. Prasangka-prasangka dusta perihal kematian. Prasangka-prasangka tersebut salah dan jauh dari kebenaran. Bahkan peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran, ayat-ayat Quran dan hadis menegaskan kematian ialah perubahan keadaan. Dan sesungguhnya ruh akan tetap kekal setelah lepas dari jasad. Ada kalanya ia disiksa di neraka atau diberi kenikmatan di surga. Begitu pula kuburan. Ada kalanya ia menjadi taman surga atau dia menjadi lubang neraka. Nah, baik, kemudian berikutnya yang ketiga, silakan dilanjut Ibu. Nah, Ustaz. Yang ketiga, kematian ialah perubahan keadaan. Ada dua alasannya. Yang pertama, orang yang sudah mati, kedua mata, telinga, tangan, kaki, lidah, dan semua anggota tubuhnya akan diambil darinya. Begitu pula keluarga, anak, kerabat, semua pengetahuan, unta, binatang ternak, para budak, rumah-rumah, dan pekarangannya. Dan semua yang ia miliki akan diambil darinya. Tidak ada bedanya apakah barang-barang ini diambil dari manusia atau manusia itu sendiri yang dipisahkan dari barang-barang tersebut. Sesungguhnya perkara yang menyakitkan ialah perpisahan. Perpisahan kadang terjadi karena diambilnya harta seseorang atau orang tersebut ditawan dari kepemilikan harta. Dalam dua kondisi tersebut, rasa sakit tetap satu. Kematian berarti dipisahkannya manusia dari hartanya dan mengalihkannya ke alam lain yang tidak sama dengan alam ini. Bila di dunia ia memiliki sesuatu yang disenangi serta membuatnya merasa tenang dan diperhitungkan keberadaannya, kematian akan dirasa sangat menyedihkan dan menyengsarakan karena harus berpisah dengannya. Jika ia bahagia dengan mengingat Allah dan merasa tentram dengannya, ia akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaannya semakin sempurna. Demikian pula saat ia dibiarkan menyendiri bersama kekasihnya, serta segala rintangan dan serta segala rintangan dan arah diputus darinya. Sebab dunia membuatnya lalai dari mengingat Allah. Inilah satu sisi perbedaan antara kondisi kematian dan kondisi kehidupan. Yang kedua, dengan kematian, semua yang tidak terungkap ketika hidup menjadi terungkap. Seperti sesuatu yang tidak terlihat ketika tidur akan terlihat oleh orang yang sedang terjaga. Saat ini, seluruh manusia seperti dalam keadaan tidur, dan ketika sudah meninggal, mereka baru terbangun.
Pertama kali yang terungkap oleh orang mati ialah apa yang bermanfaat dan berbahaya baginya dari kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Setiap kali melihat kejelekannya, ia pun merasa sedih terhadapnya. Sementara orang mukmin akan melihat luasnya keagungan Allah setelah mati. Kalau diibaratkan dengan kematian, dunia seperti penjara yang sempit, sementara penghuninya bagaikan tawanan di rumah yang gelap dan sempit. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju taman yang sangat luas, sehingga matanya tidak mampu memandang hingga ujungnya. Di dalam taman tersebut terdapat aneka ragam pohon dan burung, sehingga ia tidak mau lagi kembali ke penjara yang gelap gulita. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Pembahasan ketiga adalah tentang kematian adalah perubahan keadaan. Sebelumnya sudah disinggung bahwasanya kematian itu semuanya berubah, semuanya berpindah. Ada dua alasannya. Kenapa disebut sebagai perubahan keadaan? Pertama, orang yang sudah mati, maka kedua mata, telinga, tangan, kaki, lidah, dan semua anggota tubuhnya akan diambil darinya. Dia tidak bisa memakai itu lagi, gitu ya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya. Begitu pula keluarga, anak, kerabat, semua pengetahuan, unta, binatang, ternak, para budak, rumah-rumah dan perkarangannya, dan semua yang ia miliki akan diambil darinya. Ridho ataupun tidak ridho, akan diambil secara paksa dengan kematian. Tidak ada bedanya apakah barang-barang ini diambil dari manusia atau manusia itu sendiri yang dipisahkan dari barang-barang tersebut. Ya, apakah barang ini diambil atau manusia yang dipisahkan, sama saja, gitu ya. Sesungguhnya perkara yang menyakitkan ialah perpisahan. Perpisahan kadang terjadi karena diambilnya harta seseorang atau orang tersebut ditawan dari kepemilikan harta. Ya. Dalam dua kondisi tersebut rasa sakit tetap satu. Kematian berarti dipisahkannya manusia dari hartanya dan mengalihkannya ke alam lain yang tidak sama dengan alam ini. Bila di dunia ia memiliki sesuatu yang ia senangi, membuatnya merasa tenang, ya, dan diperhitungkan keberadaannya, kematian akan dirasa sangat menyedihkan. Kematian akan dirasa sangat menyengsarakan karena harus berpisah dengannya. Jika ia bahagia dengan mengingat Allah dan merasa tentram dengannya, ia akan merasakan kenikmatan kebahagiaannya semakin sempurna. Demikian pula saat ia dibiarkan menyendiri bersama kekasihnya. Serta segala rintangan dan aral diputus darinya. Sebab dunia membuatnya lalai dari mengingat Allah. Inilah satu sisi perbedaan antara kondisi kematian dan kondisi kehidupan. Akan dipaksa. Ya, kalau seandainya dia tidak melepas barang-barang itu, dia sendiri yang akan dipisahkan secara paksa dengan kematian. Kemudian yang kedua, dengan kematian semua yang tidak terungkap ketika hidup menjadi terungkap. Sesuatu yang tidak terlihat ketika tidur akan terlihat oleh orang yang sedang terjaga. Saat ini seluruh manusia seperti dalam keadaan tidur. Dan ketika sudah meninggal mereka baru terbangun. Ya, maksudnya apa? Sadaran. Kita hidup nih, ya, kita tidak sadar akan kematian. Tapi kalau kematian itu sudah datang, kita baru sadar dan sudah terlambat semuanya. Pertama kali yang terungkap oleh orang mati ialah apa yang bermanfaat dan berbahaya baginya dari kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Orang yang sudah mati, kemudian dia berada di alam kubur. Yang pertama kali yang dia bahas adalah apa sih yang bermanfaat bagi dia saat itu di alam kubur. Dan apa yang berbahaya baginya dari kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Setiap kali melihat kejelekannya, ia pun merasa sedih terhadapnya, nyesel. Kenapa dulu saya lakukan ini? Sementara orang mukmin akan melihat luasnya keagungan Allah setelah kematian. Kalau diibaratkan dengan kematian,
dunia itu seperti penjara yang sempit. Sementara penghuninya bagaikan tawanan di rumah yang gelap dan sempit. Lalu dibukakan untuknya pintu menuju taman yang sangat luas, sehingga matanya tidak mampu memandang hingga ujungnya. Di dalam taman tersebut terdapat aneka ragam pohon dan burung, serta ia tidak mau lagi kembali ke penjara yang gelap gulita. Baik, ini mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Jazakallahu khair kepada Ibu Tika yang sudah membacakan materi kita di siang hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu 3 kengerian kematian. Apa saja ya yang mengerikan dari kematian? Ya, ada 3 hal yang beliau sebutkan. Insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Baik, berarti sekarang kita buka kesempatan tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya atau ingin memberikan faedah, memberikan keterangan yang lebih, kami persilahkan. Tafadhalna wa jazakumullahu khairan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nah, barakallahu fi Ustaz. Ustaz, ini kondisi diri. Nah, ya. Yakin Mbak kita bahwa kita pasti akan mati gitu kan. Ya. Tapi di sisi lain saya tuh kadang merasa kok kayak yakin gitu Ustaz kalau besok itu masih hidup gitu. Nah, seperti apa nih Ustaz? Nah, Itu tuh kayak gimana ya Ustaz? Kayak nggak balance gitu. Nah, bagaimana dengan keyakinan kita bahwasanya kita akan mati, tapi di satu sisi juga kita yakin besok masih hidup, begitu ya? Iya Tentu Ustaz. dengan Dan itu kan kita yang bisa ngerasakan itu kok kayak masih kayak pede banget gitu lah Ustaz bahwa besok masih hidup deh tuh gitu. ya, nah, Padahal di lisan tuh suka mengucapkan kita kan nggak tahu 5 menit ke depan apa yang terjadi gitu loh. Atau 1 menit ke depan kita nggak tahu apakah masih hidup atau apa gitu. Itu yakin nah, gitu loh. Tapi hati itu seolah-olah masih pede aja gitu loh Ustaz. Besok masih hidup gitu loh sana. Gimana Ustaz ini merubah ini gitu loh Ustaz. Jazakallah ya, khair Ustaz. Barakallahu fiik. amin wa yaqi barakallahu fiik. Tentu dengan memutus angan-angan yang panjang, gitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan materi yang telah kita bahas. Kalau hati kita itu masih ada kemelekatan, masih ada kecintaan yang mendalam terhadap dunia, maka satu sisi kita akan merasa kita ini akan panjang angan-angan kita, ya. Kita ini masih seakan hidup masih 20 tahun lagi, masih 30 tahun lagi, ya. Seakan-akan kita masih panjang, sehingga banyak hal yang kemudian ya kita angan-angankan. Tapi kemudian kita tersadar terkadang bahwasanya kematian itu tidak menunggu apakah yang sudah kita canangkan, rencanakan itu selesai atau belum, gitu ya. Dia akan datang sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Lalu bagaimana caranya? Dan ini merupakan fitrah, ya. Apa yang Ibu rasakan itu fitrah manusia, gitu ya. Terkadang kita ini lupa, lalai, gitu ya. Makanya Nabi SAW itu ketika bercerita tentang kematian, bercerita tentang neraka, bercerita tentang surga kepada para sahabat itu ketika di majelis ilmu, mereka merasakan seakan-akan kematian itu di hadapan kita. Seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata kita. Tapi ketika mereka pergi dari majelis ilmu, mereka banyak hal-hal yang mereka lupakan, gitu. Itu wajar. Dan itu juga disampaikan oleh para sahabat antara satu dengan yang lain, seperti kisahnya Hanzalah yang berkata seperti itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sehingga yang menjadi pembahasan kita adalah kita mengingat kematian semampu kita, gitu ya. Kita mengingat kematian sesuai dengan kemampuan kita.
kita bisa mengingat kematian di seluruh detik kehidupan kita, jadikan itu apa yang menjadi apa namanya kebiasaan kita, ya, mengingat Allah gitu ya, mengingat kematian gitu, mengingat nanti kita akan masuk ke dalam kubur, kita akan sendiri di sana dan kondisinya gelap, kondisinya sempit, semua yang menemani kita tidak ada lagi yang menemani kita di sana. Saat ini yang bersama kita tidak lagi membersamai kita di sana. Ini kira kita ingat selalu gitu ya. Sehingga yang namanya jiwa itu memang butuh untuk ditadribkan atau di apa namanya diriyadhahkan ya. Ada latihannya. Kita banyak-banyak melatih diri kita, kemudian apa namanya hawa nafsu itu kita tundukkan gitu ya. Pikiran kita usahakan untuk selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itulah yang kemudian akan menjadikan kita akan selalu mengingat kematian dan memotong angan-angan yang panjang ya. Di antaranya ya kalau seandainya hati kita tidak bisa berzikir, alal akol minimal lisan kita itu berzikir gitu ya. Karena kalau lisan kita itu berzikir, suatu saat ketika kita ada kelalaian dan lalu kemudian kita ingat, kita akan ingat dan terarah kepada zikrullah ya. Tapi kalau seandainya hati kita ini kalau lisan kita ini tidak pernah terbiasakan untuk berzikir gitu ya, sekalinya kita kemudian memiliki kesempatan untuk berpikir, pikiran kita akan kita gunakan untuk apa? Untuk mengurusi dunia. Jadi ya, di antara caranya adalah untuk membasahi lisan kita dengan zikrullah. Ya, sedang apa saja, ya. Di mana saja, kecuali ketika sedang di hammam gitu, ketika sedang di toilet gitu. Tapi di mana saja kita usahakan basahkan lisan kita ini dengan zikrullah. Terkadang hati kita ingat, maka itu akan nyambung antara lisan dengan hati. Tapi saat hati kita lalai, ya, kemudian tersadar, dia akan kembali tersambung, gitu ya. Itu saja yang dapat kita lakukan. Kita tidak bisa lebih dari itu, ya. Adapun hati yang terbesit dengan dunia, kemudian hilang ya, kemudian datang lagi, hilang lagi, itu fitrah manusia. Wallahu taala alam. Jazakillah khair Bu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khair. Amin wa iyyakum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menyambung juga dari Bu Tika pertanyaannya. Ini juga saya ingin tanyakan Ustadz. Memang di mulut itu selalu mengatakan bahwa kita juga tidak tahu berapa menit ke depan kapan kita meninggal gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi kita kalau belanja itu loh Ustadz, kalau bukan belanja konsumtif, belanja untuk kebutuhan sehari-hari, kadang Nah, kita belanja untuk bulanan gitu loh. Seolah-olah kita masih hidup sampai 30 hari ke depan. Bagaimana dengan hal itu Ustadz? ya. Wallahu taala alam. Kalau memang hal itu adalah hal yang pokok dan mendasar, itu tidak ada masalah gitu ya. Kalaupun itu nanti kita beli kemudian itu kan akan menjadi apa namanya yang dikonsumsi oleh anak dan pasangan kita begitu ya. Tidak ada apa yang kontradiktifnya antara hal ini gitu. Nah, kecuali memang hal-hal yang kemudian kita tumpuk harta, kemudian kita tumpuk hal-hal yang kemudian seakan-akan kita masih ya berinvestasi lama di dunia ini gitu ya. Ya, kalau hal-hal mendasar seperti itu, Allah Ta'ala alam, itu adalah hal yang wajar. Nah, Ustadz, kirain itu membuat kita masih berangan-angan hidup panjang gitu loh. Iya, naam. Kalau sembako nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, jazakallah khair Ustadz. Amin. Wa iyyakum barakallahu fiik. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, saya silakan dulu. Kalau nggak ada, baru saya. Adakah ibu-ibu yang lain mau bertanya? Memberi kesempatan ke yang lain, Ustaz. Adakah Iya, ibu-ibu? kalau nggak bertanya, menyampaikan ilmu juga boleh. Ya kan, Muhammad ya? Iya, Ustaz. Kalau menyampaikan ilmu berarti bagian Ustaz itu.
Ustadz, saya ingin membahasakannya gini Ustadz. Kembali, ini kan berbicara kematian itu keyakinan sejauh mana sih kita meyakinin, padahal kan dalilnya tuh jelas. Tadi kan disebut nih kedustaan terhadap kematian gitu loh Ustaz. Kembali kepada diri kita masing-masing, sejauh mana hati ini meyakinin, sebagaimana nanti Bu Tika dengan Ibu Leli menyampaikan bisikan ya Ustaz, dengan kelalaian kita. Kalau saya membahasakan ini, karena kami ini khususnya belajar sudah tua Ustadz. Jadi kelalaian itu masih melekat, sedangkan kelalaian itu menjauhkan kita dari petunjuk. Begitu ya Ustadz, mafhum mukhalafahnya begitu ya Ustadz. Lalai itu menjauhkan dari petunjuk, itulah, ya kan? Seperti itu. Nah, saya tuh muhasabahnya tuh begini Ustadz. Proses kematian itu awal dari, kalau Allah tadi mengatakan di suratnya Al-Maidah 106 itu musibah terbesar, karena disitulah awal seseorang itu dia mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, atau sebaliknya gitu ya Ustaz. Awal kehidupan yang sebenarnya itu dengan kematian. Nah, saya membahasakan begini Ustaz, murajaah ke dalam diri saya itu, kematian ini akan diyakinin, kenyamanan yang akan didapat diawali dengan mengenal Allah Ta'ala gitu loh Ustaz. Karena bahasanya itu setelah kematian tuh proses pertama, pintunya setelah dianyani. Kalau saya membahasakannya sedikit murojaah nih Ustaz, di suratnya Al-Fusilat itu kalau kita membacakan di suratnya, di ayatnya di halaman 145 itu kan disebutkan gini, orang yang beriman itu kan Ustaz, dia bahagia dengan mengingatnya Allah gitu loh. Artinya orang yang mengingat Allah ini orang yang mengenal gitu loh Ustaz. Artinya bahasa saya murojaannya begini, Masya Allah ya. Ternyata Allah dari pertama sekali itu mengenal kita, mengenalkan dirinya dari dalam. Seperti janin kan Ustaz? 100 di Al-A'raf itu loh, mengenalkan di situ. Kemudian pada saat disebutkan lagi juga pada waktu turunnya wahyu kepadanya Rasulullah, itu kan disebut lagi mengenalkan Allah lagi. Mendengar Mas Muti itu mengatakan aku Rob gitu kan Ustaz. Saya akhirnya membahasakan gini, begitu masuk lagi ke suratnya apa namanya Al-Hasr, itu saya membahasakannya di sana, wahai orang-orang beriman, apa yang kamu persiapkan tentang hari esok gitu kan Ustaz. Ayatnya itu di ujungnya itu menyebutkan seluruh sebagian besar Asmaul Husna gitu loh Ustaz. Saya berpikir, Masya Allah, kalau di sini orang beriman itu disebut dengan stressing di sini, saya mengingat bahwa di surat Al-Fusilat itu mengatakan juga demikian. Orang yang senantiasa istiqomah mengingat Allah disambut dengan malaikat pada saat sakaratul maut gitu kan Ustaz. Artinya Ustaz, dengan ketakutan kengerian ini adalah bagian dari kita. Saya ini gemeter mendingin rasanya, tetapi kenapa kematian yang nyata ini, sebentar. Kematian itu sudah jelas, tetapi kelalaian itu artinya ini tidak ada jalan lain supaya kematian itu menjadi sesuatu yang betul-betul tadi itu. Kemana nih arahnya? Diawalin dengan mengingat Allah, Allahnya pertama ya Ustaz. Saya membahasakannya merujaan ini ada sesuatu yang nggak benar nih pada diri. Artinya Allah memperkenalkan, karena startingnya kita bahagianya itu pada saat yang disebut ujian yang di dalam kubur, fitnah kubur itu kan pertanyaannya Ustaz, menurutnya ya Ustaz. Mungkin nggak Ustaz seseorang selamat kalau di dunia dia tidak mengenal Allah Ta'ala? Bahasanya saya itu mengenal dengan sekedar. Kan beda nih Ustaz, mengenal sekedar dengan mengenal dengan
sebagaimana yang Allah kendakin. Kalau bahasa saya menganalogkan tadi di buku juga baru dianalogkan, bahasa saya gini, orang yang kenal sama kita masuk ke dalam rumah, semuanya itu ada batasan. Orang yang kita tidak kenal, kita pasti nemuinya di luar saja. Gitu kan Ustaz? Iya, Agak kenal nah, sedikit, masuk ke dalam lagi gitu. Ini analog nih sahih. Ustaz. Iya. Nah, Sebentar. Jadi bahasanya saya, Ustadz, saya memandang, wah ini pelajaran pertama adalah memang mengenal Allah melalui nama, sifat, dan perbuatannya, Ustadz. Allah, nah, artinya ke sana. Yang tadi yang saya bilang samanya, Ustadz, belajar tauhid, tapi tidak mengenal. Tidak ada orang belajar tauhid kalau tidak diawalin dia mentadaburin Quran. Karena mengenal Allah melalui Al-Quran. Gitu kan Ustaz. Orang yang bahagia, orang yang selamat, itu ada di Quran semua gitu loh Ustaz. Saya semua menganggap, ada, ya. semuanya di sana. Artinya kalau berbicara siapa Allah, kita kembali ke Quran. Apa agamamu? Di sana Quran. Rasul, semua juga di situ. Jadi tidak ada jalan lain untuk menuju ke kematian ini, berharap betul-betul selamat, artinya tidak ada jalan pintas kecuali kembali ke Al-Quran dengan mentadaburinya sesedikit apapun, dan itu harus membacanya dengan sampai ke hati ya Ustadz, keyakinan. Tadabbur, keyakinan, benar. Ya, karena kuncinya ternyata situ. Maka tadi sebelah kematian itu kita baca. Kalau tidak sampai ke hati, bahwa yakin mati, ya lewat, lalai lagi Ustadz. Saya tuh bolak-balik gini, saya kenapa jadi begini ya terus menerus ya. Artinya belajar ini bukan dalam waktu yang pendek gitu loh Ustadz. Tapi hati ini kok bergemingnya tuh ininya pelan banget gitu loh Ustadz. Sampai Masya Allah ternyata yang ada itu sudah sangat melekat di hati itu hubud dunia Ustadz. Nah. Masya Allah ya. Karena selalu yang diajarin itu, yang ada itu adalah kita nggak pernah mengenal sebagaimana Rasul mengajar, "Hai gulam, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah." Itu kita nggak pernah dengar itu. Artinya bahasa saya. Yang kita selalu dengar dulu, orang tua kita kalau minta apa-apa, minta sama ibu ya, minta sama bapak ya. Jangan minta sama yang lain gitu kan Ustaz. Nah, Tidak sebagaimana Rasulullah mengajarkan mengenal Allahnya Ustaz. Wah, ini bagaimana nih Ustadz supaya kami yang tua-tua ya, yang muda juga belum tentu nggak mati, bukan belum tentu belakangan ya Ustadz ya. iya. Kematian itu. Sahih, semua kita sama Bu Meti. Iya, artinya menuju kematian yang kita berharap. Saya memohon kepada Allah sebagaimana di surat Al-Fusilat ayat 30 sampai 32 itu, innallazina qalu rabbunallah tsumastaqu, artinya itu orang yang senantiasa gitu kan Ustaz. Ya. Tadi kan kabari kepada di mualim menyampaikan di buku itu kan orang yang yakin, maksudnya itu mukmin. Mukmin itu kan berarti dia diawalin dengan beriman kepada rukun iman yang semuanya 6, kemudian masuk Islam dan kembali tidak ada kesyirikan, itu yang didapatkan sebagaimana surat Al-Fusilat ya Ustadz. Dan ini murojaatnya ternyata panjang karena orang yang demikian itu dia memiliki hati yang disebut arti yang qalbun salim dan berharap jiwa mutmainah, baru dia dipanggil ya ayuhan nafsul mutmainah gitu ya Ustadz, murojaatnya Ustadz. Ya. Gitu kan? Nyambung semua pembahasan yang kemarin Bu Meti ya. Iya, artinya ini sedang mengajak diri karena bahasa saya Ustadz, amalan hati ini sebagaimana Ibnu Qayyim menyampaikan tidak ada bisa kecuali Allah mengatakan orang-orang beriman tuh ayat-ayat Allah ada di dalam dada gitu loh. Oh iya nih katanya begini nih. Nah itu buat saya tuh kayaknya Masya Allah luar biasa ya. Menjadi sekaligus sedih dan merasa gembira dalam arti kata belajar kan udah tua Ustadz dengan keterbatasan. Tapi dengan demikian harapan saya adalah Allah nggak melihat yang awal, tapi Allah lihat yang akhir. Itu kan Ustadz. Nah, iya, innamal a'malu bil khawatim ya.
Iya, Tergantung dengan artinya penutupnya ini ya. ya, artinya kan ada harapan, ada rasa takut di sana itu menjadi satu, Ustaz. Oke, Benar, seimbang ya. seimbang. Artinya di sanalah saya awal-awalnya merasakan rahmat Allah itu luar biasa, meliputi segala sesuatu. Oke, tidak ada satupun sampai hatta syirik saja Allah ampunin ya Ustaz. Nah, Asal awalnya sebelum gitu. sampai kerongkongan, ya Ya, kan? Bahasanya gitu tuh. ya. Bahasa saya merasakan rahmat Allah tuh luar biasa banget gitu loh. Saya merasa saya kok merasanya rahmat Allah ya. Rasa haus saya itu kecil banget Ustaz. Tapi setelah berjalannya waktu Allah berikan juga. Artinya itu tadi yang Ustaz bilang riadoh. Artinya selalu diberikan itu dan antara takut dan harap itu bukan rekayasa hati tapi betul-betul itu fadlullah, karunia Allah ya Ustaz. Nah, ya, karunia dari Allah, murni. Karunia dari Allah ya. Artinya tidak bisa kita rekayasi diri ini nih untuk aku fokus di takut dulu deh. Rahmatnya nanti atau rahmat dulu. Ternyata yang Ya. saya pahamin, oh bukan, ini dari pemberian Allah nih, karunia Allah. Nah, Nah, satu lagi saya mendapat juga dari penyampai Ustaz, jika nah, kamu ingin mendapatkan, merasakan rasa syukur sebagaimana Allah inginkan, tadaburlah di surat An-Naml itu dari awal sampai akhir. Jika ingin nah, melihatkan akhlak yang baik, kamu baca surat tadabur, surat Al-Hujurat. Jika nah, menginginkan tauhidnya benar, membacalah surat Al-An'am sampai habis. Nah, saya baru murajaahnya sampai dari surat An-Naml nih Ustaz. nah, Artinya menjadi oh ternyata di surat An-Naml itu rahmatnya Allah, nikmatnya Allah di sana, bagaimana Allah memberikan rahmatnya, di mana Allah memberikan dengan kekuasaan kebesaran yang membinasakan orang-orang yang tidak taat kepada Allah gitu kan. Yang siapa sih yang mengabulkan doa pada saat kesulitan? Oh Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ya Ustadz di ujung usia ini sesedikit amin ya apapun Rabb, insyaallah. eh, harapan itu dua-dua itu jadi besar Ustadz. Berharap maksudnya itu takut dan harap itu menjadikan betul-betul prosesnya waktu. Artinya saya baru merasakan riadohnya itu Ustadz. Nah, Latihannya itu pantas sama beragama ini tidak bisa instan ya Ustadz. Berproses ya Ustadz. iya, bertahap ya prosesnya. Berproses ya Ustadz. Dan saya merasakan, oh Masya Allah, tidak ada jalan ternyata karena porosnya kita semua itu ke Al-Quran. Karena apa yang Allah tanyakan nanti di dalam kubur itu semua ada di Al-Quran. Bahasanya kayak gitu Ustaz. Nah, Saya membaca penjelasan Al-Asyadi di tafsir itu, Masya Allah ya. Saya bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau merasakan dengan asma sifatnya Allah, dengan Rabbul Alaminnya Allah Ta'ala, Allah Maha membimbing. Saya orang yang sudah tua, tidak pernah muzalamah, duduk talaki, belajar sebagaimana Ustadz. Tapi saya merasakan fadlnya Allah Ta'ala itu luar biasa pada saat kita punya keinginan dan sahih, betul-betul nah, gitu ya Ustadz. Artinya saya iya, merasakan nggak harus rahmat talaki, Allah nggak tuh harus luar mulazamah. Nah, ya. iya, Itu tuh ini simulasi hati nih Ustadz. Saya membahasakan ini simulasi. Saya ingin banget iya, murojaah. Benarkah perjalanan yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu demikian gitu loh Ustadz. Itu yang mau ingin saya nah, sampaikan. sahih. Nah, Saya Ustadz, ya Allah, mudah-mudahan betul-betul berharap Ustadz buat saya menjadikan harapan terbesar adalah di surat Al-Fusulat ayatnya 30-32 itulah yang saya harapkan kepada Allah. Perkara istiqomah itu kan bukan perkara mudah ya Ustadz, tapi kan kita memohon. Kuncinya kita ini kan adalah kepada Allah itu kan doa itu memang luar biasa ya Ustadz. nah, Dengan keterbatasan tidak memiliki alat, artinya bahasa Arab gitu loh Ustadz. Kalau dilihat iya, dengan ya bahasanya saya, tapi saya berusaha dengan baca tafsir As-Sa'di, dengan tafsir-tafsir yang ada di
tafsir-tafsir yang lain ada di sekarang media ini kan sebenarnya mau kita melakukan yang mana nih dengan adanya Nah, yang luar biasa sekarang ini kemudahan gitu loh Ustaz. Dan saya merasakannya rahmat Allah itu dan itu sekaligus menjadi hujah bagi kita yang masih hidup di zaman ini nih karena fasilitasnya luar biasa sudah Ustadz gitu loh. nah, sahih, mudah semua ya. Mudah Ustadz, mudah diaksesnya gitu loh. Tetapi balik lagi tadi Ustadz, kelalaian ini yang membuat saya bolak-balik. Saya merasakan lalainya banyak Ustadz, Masya Allah. Suka sedih, artinya kematian itu sudah di ambang mata gitu loh, di depan mata usianya di ujung-ujung. Tapi kelalaian itu masih terus aja kepada diri ini. Suka sedih aja kepada diri, artinya kamu udah tahu tapi masih lalai. Lalaimu tuh udah beda ya Ustadz, orang lalai yang tidak memiliki ilmu dengan orang yang memiliki ilmu yang Nah, lalai. Artinya ilmu di sini bukan saya sepertinya Ustadz, artinya sudah mengetahui sedikit, artinya ini ya, membinasakan gitu loh Ustadz. nah, sahih, beda, sahih. Jadi Nah. soalnya saya ada mas saya ini bagaimanakah obatnya menginikan kalau saya membaca ini oh ternyata kelalaian inilah yang menjauhkan Allah, menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Bahasanya gitu Asyadi mengatakan gitu loh. Nah, Artinya kan kita nggak boleh lalai. Nah, saya masih dalam lalai terus nih Ustadz. Gimana nih? insya Allah kelalaian itu selama masih dalam ambang kewajaran tidak dipermasalahkan. Cuma kalau memang dia sudah berkelampauan batas gitu ya, lalainya terlalu jauh dan terlalu belok, nah itu ya kemudian datang syariat untuk mentahdirnya. Nah, makanya bagaimana Batas wajarnya gimana Ustadz? Wajarnya itu di ya, mana? Nih nanti jangan dengan berdasarkan nafsu nih Ustadz. nah ya, kayak Nabi itu kan kisah Hamdalah yang tadi yang saya sebutkan bersama Abu Bakar. Nabi SAW katakan sampai Hamdalah itu dia menuduh dirinya munafik karena itu, karena ketika bersama Rasul dia ingat kematian, ketika nggak sama Rasul dia nggak ingat kematian, dia lalai gitu, disibukkan dengan urusannya duniawi, dengan pasangan, dengan anak, dengan pekerjaan, sampai dia menuduh dirinya sebagai seorang munafik. Apa kata Nabi SAW? Saatan pesaatan, sesaat demi sesaat, wahai Allah, ya, sesaat kau ingat kematian, sesaat kemudian kau beribadah, sesaat kemudian kau berzikir, sesaat kemudian engkau kembali ke aktivitasmu gitu ya, sesaat kemudian engkau berkomunikasi dengan keluargamu, sesaat kemudian engkau ingat lagi kematian, gitu, seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya kelalaian itu sampai membawa kita kepada kemaksiatan, itu disebut dengan kelalaian yang sampai yang sudah bukan lagi di ambang kewajaran. Tapi kalau seandainya kelalaian sesaat, kemudian ingat sesaat, lalai sesaat, gitu ya, itu masih ambang kewajaran. Masya Allah. Baik Ustadz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Amin wa iyyakum barakallahu fiikum. Baik, mungkin itu yang di pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ucapkan jazakallah khair kepada jamaah yang telah hadir dan menyimak. Insyaallah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu Amin. fiik. Wa iyyakum. Barakallah.